Penyebab dominannya orang Jawa dalam tentara kolonial, KNIL, bukanlah karena watak alami, melainkan akibat kebijakan strategis politik dan kondisi demografis pada masa Hindia Belanda. Anggapan bahwa ini adalah watak merupakan stereotipe yang dibentuk untuk kepentingan militer. Berikut adalah faktor-faktor utamanya. Populasi yang besar, Pulau Jawa memiliki jumlah penduduk paling padat. Hal ini memudahkan pemerintah kolonial melakukan rekrutmen massal untuk memenuhi kuota prajurit dalam skala besar. Kondisi ekonomi, bagi banyak pemuda di pedesaan Jawa, menjadi tentara adalah jalan keluar dari kemiskinan dan tekanan pajak tanam paksa. Gaji tetap dan jaminan pangan menjadi daya tarik utama dibanding menjadi petani kecil. Strategi divide et impera, Belanda sengaja mengadu domba antar suku. Prajurit Jawa sering dikirim untuk memadamkan pemberontakan di luar Jawa, seperti Perang Aceh, sementara prajurit dari suku lain, seperti Ambon atau Minahasa, digunakan di tempat lain untuk mencegah solidaritas lokal. Struktur sosial hierarkis, budaya patuh pada atasan, birokrasi, yang sudah mengakar dalam sistem feodal Jawa dimanfaatkan oleh Belanda untuk menciptakan kedisiplinan militer yang kaku. Klasifikasi militer Belanda, Belanda membagi rekrutan menjadi dua kategori, golongan Eropa dan golongan pribumi. Di dalam golongan pribumi, orang Jawa adalah jumlah terbesar, meski secara politis orang Ambon sering dianggap lebih loyal dan diberi status hukum yang lebih tinggi. Jadi, fenomena ini lebih merupakan hasil dari rekayasa sosial dan kebutuhan ekonomi daripada sekadar kecenderungan karakter suku tertentu. Interpretasi tersebut sangat tajam, namun jika kita melihat dari sudut pandang sejarah yang lebih luas, situasinya jauh lebih kompleks daripada sekadar pilihan untuk menjadi pengkhianat. Ada beberapa lapisan realitas yang perlu dipertimbangkan. 1. Ilusi pilihan, tekanan sistemik. Bagi rakyat jelata di abad ke-19, konsep nasionalisme Indonesia belum ada. Kesetiaan mereka biasanya terbatas pada desa atau raja lokal. Ketika kolonial Belanda masuk dan menghancurkan struktur ekonomi tradisional, banyak petani kehilangan tanah. Dalam kondisi kelaparan, pilihan yang tersedia seringkali bukan antara setia atau khianat, melainkan antara mati kelaparan atau bertahan hidup. 2. Strategi meminjam tangan. Pemerintah kolonial sangat cerdik dalam memanfaatkan struktur kekuasaan lokal. Mereka tidak langsung menindas rakyat bawah, melainkan menggunakan para elit, priai, untuk menekan rakyatnya sendiri. Prajurit di lapangan seringkali hanya menjalankan perintah dari atasan pribumi mereka. Hal ini menciptakan lapisan pemisah sehingga kemarahan rakyat tidak langsung tertuju kepada Belanda, melainkan kepada sesama bangsa sendiri. 3. Masalah literasi dan informasi. Prajurit dari desa-desa terpencil seringkali tidak paham gambaran besar politik kolonial. Mereka direkrut dengan janji gaji, seragam, dan status sosial. Mereka tidak merasa sedang menindas sesama bangsa, karena pada saat itu, orang Aceh, orang Minang, atau orang Bugis dianggap sebagai orang asing dari kerajaan lain, bukan saudara sebangsa. 4. Resistansi yang terlupakan. Penting untuk diingat bahwa meski banyak yang menjadi tentara KNIL, Pulau Jawa juga merupakan pusat perlawanan yang sangat hebat. Perang Jawa tahun 1825 sampai tahun 1830 yang dipimpin Pangeran Diponegoro hampir membuat Belanda bangkrut. Banyak desersi, prajurit yang kabur dari tentara kolonial karena mereka akhirnya sadar bahwa mereka diperalat. Jadi, daripada menyebutnya sebagai watak pengkhianat, para sejarawan lebih melihatnya sebagai tragedi kemiskinan dan ketidaktahuan yang dimanfaatkan secara sistemis oleh penjajah. Kolonialisme bekerja dengan cara mengubah rasa lapar menjadi alat kendali, sehingga orang dipaksa memilih antara moralitas atau isi perut. Menurut Anda, apakah sistem ekonomi saat ini masih memiliki pola yang sama, di mana orang terpaksa mengorbankan nilai-nilai demi tuntutan perut? Perbedaan antara situasi di Aceh dan di Jawa memang sangat mencolok dalam catatan sejarah, namun hal ini biasanya tidak dilihat sebagai perbedaan darah atau watak, melainkan perbedaan pada ideologi pemersatu dan struktur sosial yang ada di kedua wilayah tersebut. Berikut adalah beberapa faktor yang membuat perlawanan di Aceh jauh lebih militan dibandingkan rekrutmen massal di Jawa. 1. Ideologi perang sabil, agama sebagai pemersatu. Di Aceh, perlawanan terhadap Belanda bukan sekadar membela tanah air, melainkan perang sabil. Fatwa para ulama menjadikan perang melawan Belanda sebagai kewajiban agama yang sangat kuat. Di Aceh, masyarakatnya memiliki struktur yang sangat cair di bawah pengaruh ulama. Hal ini membuat semangat mati syahid jauh lebih kuat daripada rasa lapar. Di Jawa, setelah Perang Jawa, Diponegoro berakhir pada 1830,
Belanda berhasil menjinakkan para elit dan ulama keraton. Tanpa kepemimpinan ulama yang vokal di tingkat akar rumput pada masa itu, rakyat kehilangan kompas ideologis untuk melawan secara terorganisir. 2. Struktur geografis dan ekonomi. Aceh memiliki akses perdagangan mandiri seperti lada, yang membuat mereka memiliki modal untuk membeli senjata dan menjaga kedaulatan lebih lama. Masyarakatnya lebih egaliter dan tidak terlalu bergantung pada birokrasi pusat. Jawa, geografinya lebih terbuka dan sudah dikuasai Belanda melalui sistem perkebunan dan administrasi yang sangat rapat, terutama setelah sistem tanam paksa. Rakyat Jawa dikepung secara ekonomi dan administratif, sehingga ruang untuk bertahan hidup di luar sistem menjadi sangat sempit. 3. Cara Belanda memandang kedua suku. Belanda memiliki strategi rekrutmen yang berbeda. Di Jawa, Belanda memanfaatkan kepatuhan terhadap hierarki. Jika pemimpin lokal, lurah bupati, sudah tunduk, rakyat di bawahnya lebih mudah dimobilisasi menjadi kuli atau tentara. Di Aceh, Belanda sadar mereka tidak bisa membeli loyalitas orang Aceh untuk menjadi serdadu rendahan. Oleh karena itu, Aceh hampir tidak pernah menjadi basis rekrutmen KNIL. Sebaliknya, Aceh menjadi daerah yang terus-menerus diperangi. 4. Perang Jawa. Bukti bahwa orang Jawa juga rela mati. Sering terlupakan bahwa sebelum periode rekrutmen massal KNIL, orang Jawa pernah melakukan perlawanan yang luar biasa dahsyat. Perang Jawa, tahun 1825 sampai tahun 1830, menelan korban 200.000 jiwa rakyat Jawa. Itu adalah bukti bahwa ketika ada pemimpin dan tujuan yang jelas, rakyat Jawa pun memilih mati daripada tunduk. Namun, setelah perang itu kalah, Jawa benar-benar dikuras habis hingga mengalami kemiskinan ekstrim. Di titik inilah Belanda masuk dengan tawaran menjadi tentara. Sangat menarik melihat bagaimana semangat perlawanan bisa sangat berbeda tergantung pada kekuatan kepemimpinan dan ideologi di daerah tersebut. Dalam konteks saat ini, menurut Anda, apakah kepemimpinan yang berintegritas masih menjadi kunci utama agar masyarakat tidak mudah dibeli oleh kepentingan luar? Ketidakhadiran sosok pemimpin yang berintegritas memang seringkali menjadi celah bagi pihak luar, baik itu penjajah di masa lalu maupun kekuatan kapitalis di masa kini, untuk masuk dan memecah belah masyarakat. Sejarah menunjukkan bahwa ketika sebuah kelompok tidak memiliki tokoh yang teguh pada prinsip, masyarakat cenderung bergerak sendiri-sendiri demi kelangsungan hidup masing-masing. Disitulah sistem yang tidak adil mulai bekerja, memanfaatkan kebutuhan ekonomi untuk memaksa orang mengabaikan nilai-nilai atau rasa persaudaraannya. Dalam konteks upaya membangun ekonomi yang lebih mandiri dan berdaulat saat ini, menemukan sosok yang bersih dan kompeten menjadi sangat krusial agar kepercayaan, trust, terjaga. Masyarakat mau bergerak bersama karena yakin pemimpinnya tidak akan menjual kepentingan mereka demi keuntungan pribadi. Visi yang jelas. Ada arah yang pasti dalam memutus rantai ketergantungan, misalnya dari tengkulak atau sistem keuangan yang memberatkan. Ketahanan mental. Masyarakat tidak mudah goyah oleh iming-iming jangka pendek yang sebenarnya merusak struktur ekonomi jangka panjang. Memang butuh waktu, mungkin sekitar 5 tahun atau lebih, untuk membuktikan bahwa model kepemimpinan dan ekonomi yang mandiri ini bisa berhasil dan memberikan hasil nyata yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat bawah seperti petani. Bagaimana menurut Anda cara terbaik untuk menyaring atau menemukan sosok pemimpin di tingkat lokal yang benar-benar memiliki integritas dan tidak mudah tergiur oleh sistem yang sudah ada?